Tapi ini partainya Gus Dur. Ketika saya mendengar nama Gus Dur, iya. Ketika ada ini partainya Gus Dur, oke, saya masuk Iya. gitu. Oke. Ini Gus Dur yang mendirikan. Serius. Ya sudah, saya masuk. Nah, apa yang dilakukan Gus Dur itu kan sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Nabi. Oke. Seperti apa itu? Lah politiknya Nabi kan politik egaliter, kesetaraan. Iya. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat obrolan cerdas spiritual. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan melanjutkan perjalanan obrolan spiritual. Dan hari ini kita ketamuan tokoh yang saya kira sudah banyak yang mengenal beliau. Beliau juga berkecimpung di politik kebangsaan. Ini saya kira akan menjadi menarik bagaimana sebenarnya nanti politik dilihat dari perspektif spiritual. Sisi-sisi mana sebenarnya langkah-langkah politik yang sesungguhnya di situ adalah penuh dengan spiritualitas, pendekatan diri kepada Allah. Kita sapa sahabat kita semua, sahabat Abdul Qadir Amir Hartono. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mampir di obrolan cerdas spiritual, dan kami mendoakan panjenengan selalu sehat, Amin. diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusannya. Amin Allah. Banyak yang mempertanyakan Gus ini tentang sebenarnya politik itu apakah dekat dengan spiritualitas. Nah, tapi sebelum itu, ini kan akan perbincangan panjang tentang itu. Gus Anton ini dulu tolabul ilmunya di mana? Jadi kalau tolabul ilminya banyak ya. Iya. Jadi kan saya tidak hanya mondok di satu pesantren, tapi di berbagai pesantren. Karena saya ini kan tipologi orang yang gampang bosen. Oke. Satu itu, kedua selalu tidak puas. Ya artinya selalu mencari kepuasan lah ya. Iya gitu. Terkadang sesuatu yang dianggap orang lain puas, rupanya belum puas. Belum puas. Jadi karena rasa penasaran itu yang akhirnya terus mendorong saya untuk mencari dan mencari. Seberapa banyak pesantren yang bahasa saya sih berkhidmah di situ, Gus? Ya, anyway, di mana ada pesantren yang menurut saya itu terindikasi atau asik ya, pasti saya samperin. Oke. Pada saat itu begitu, untuk memburu rasa penasaran. Tapi prinsip murabbi ruh saya ya abah saya. Oke. Jadi orang tua menjadi satu role model dalam perjalanan rohani. Iya. Karena thariqah beliau kan Naqsabandi. Oh, Naqsabandi. Sahabat, rupanya beliau ini politisi, tapi ada thariqah. Ini menarik. Nah, ini seperti apa, Gus? Saya kira perlu juga pemirsa tahu bahwa thariqah ini rupanya juga memberikan dorongan untuk bagaimana menjadi politik yang kebangsaan bahasa saya. Atau seperti apa? Jadi pada awalnya itu dulu kita masih muda ya. Iya. Nggak ngerti itu apa thariqah atau apa. Terus kita belajar ilmu, belajar aja karena mengejar penasaran. Dan politik pun saya juga awam pada saat awal baru kuliah. Oke. Jadi ya bukan kebetulan sih, semuanya sudah ditakdirkan Allah ya. Tapi pada saat itu tahun 98, saya tuh tiba-tiba diajak oleh salah seorang teman untuk gabung di salah satu partai politik yang baru didirikan pada saat itu. 98. Iya. Oke. Jadi banyak tawaran dari partai A, B, C, D, E, F, G itu kan. Terus kemudian saya nggak mau, aku nggak senang politik. Nah, ternyata aja geding nyanding. Benar-benar ini. Terus kemudian malam-malam pada Isya itu ada sahabat saya. Ini ada partai baru. Tapi ini partainya Gus Dur. Ketika saya mendengar nama Gus Dur, iya. Ketika ada ini partainya Gus Dur, oke, saya masuk. Iya. Oke. Ini Gus Dur yang mendirikan. Serius. Ya sudah, saya masuk.
mengapa sampai sebegitunya dengan ketika mendengar nama Gus Dur langsung chemistry-nya nyambung? Nggak ngerti, saya juga heran itu. Oke. Itu nggak ada dalam pikiran, nggak dalam hati. Saya kan orangnya kan strike banget. Kalau enggak wes. Oke. Wes mending tarung aja wes kan Oke, begitu. siap. Tapi ketika disebut nama Gus Dur, ya. Oke. Sebelum melanjutkan Gus Dur tadi, Gus Dur, riadoh apa Gus ketika thalabul ilmi di pesantren, mungkin di kampus apa? Riadoh yang itu menjadi satu keistiqomahan yang menjadikan thalabul ilmi ini memberikan keberkahan. Jadi begini, kalau untuk riadoh atau laku ya, Iya. bahasanya itu ya, laku atau satu hal yang diistiqomahkan. Kalau saya merasakan itu kayak ada tangan Allah yang menuntun saya harus melakukan itu. Oke. Saya tidak pernah mengkhususkan supaya saya begini supaya begitu, saya begini supaya begitu, enggak. Iya. Tapi dengan sendirinya saja itu saya lakukan dan itu menjadi hobi saya sampai detik ini. Kalau mau ditiru monggo. Iya. Jadi yang saya amalkan tuh ya zikir jelas, kemudian enggak tidur jelas. Malam jarang tidur. Bukan jarang, hampir tidak pernah. Tidak pernah. Wah, ini sahabat kayaknya yang ini agak berat. Karena kita ini jam 9 jam 10 sudah mencari bantal untuk tidur. Nah, ini apakah ada tuntunan dari murabi atau apakah itu insting atau jalan laku yang pernah dirasakan atau seperti apa? Tidak, jadi memang itu kayak berjalan dengan sendiri. Dan itu menjadi hobi, kebiasaan. Dan sementara teman-teman yang lain ngomong, kamu kok kuat sih? Ya biasa aja karena udah terbiasa kan. Ya bukan masalah kuat dan tidak kuat, ini masalah kebiasaan. Kan kita ini kan orang yang luar biasa, karena biasa di luar. Biasa di luar. Dan tapi ya terkadang di dalam. Iya. Nah, oke, jadi ada riadoh yang saya kira menjadi laku ya zikir, setelah itu tidak tidur malam. Ya. Kalau bisa saya artikan bahwa ini adalah laku-laku ya wali atau setengah wali lah. Wah enggak lah, enggak. Nah, wali murid ya. Okay. Kembali ke Gus Dur, guys. Kembali ke Gus Dur tadi. Apa ada satu apa ya? Sebelum menerima, oke saya bergabung. Itu apakah ketika mudanya suka membaca tentang biografinya Gus Dur atau kenal Gus Dur atau seperti apa? Tidak sama sekali. Tapi hati langsung klik ketika itu. Oke. Kita disebut nama beliau, oke? Nah, itulah awal masuk ke politik. Yes. Nah, dari situ apa proses yang dilakukan untuk sampai pada waktu itu info yang saya dapat, riset yang kami cari di internet dan informan bahwa panjenengan pernah menjadi DPD RI di tahun 2014 sampai 2019. Iya. Nah, proses yang seperti apa sampai menuju 2014-2019 menjadi DPD RI? Oke. Jadi sebelumnya saya kasih cerita singkat aja dulu. Siap. Ya. Jadi 98 saya bergabung di partai baru itu. Oke. Saya jalani bla 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 bla. Akhirnya ya itu tadi. Kok nggak asik lagi. Akhirnya saya tekuni dunia pendidikan. Oh, dari pernah ke partai kembali ke pendidikan atau ke pendidikan gitu? Ya saya kan 99 itu memulai karir sebagai guru madrasah setelah lulus. Saya lulus kuliah 98 ya. Ya 99 saya mulai karir sebagai guru madrasah, kemudian menjadi ya kepala biro administrasi di madrasah itu, kemudian jadi PJ kepala sekolah, kemudian sambil ngajar jadi asisten dosen itu, bla 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 di situ. Lama-lama politik tersisihkan, jadi saya lebih fokus di dunia akademis. Dan ya jelek-jelek begini saya pernah jadi pembantu ketua 2 di salah satu perguruan tinggi. Wakil rektor 2. Ya. Nah, itu sampai tahun dari 98 sampai 2014 saya resign. Oke. Ketika saya terpilih menjadi anggota DPD di 2014 saya mengundurkan diri karena
saya berpikir walaupun ini swasta, walaupun saya bisa mempertahankan jabatan itu, tapi bagi saya kaderisasi itu lebih utama. Oke. Jadi ini sistem harus terus berjalan dan berjalan. Jadi di bawah saya masih ada adik-adik saya, ada junior saya, ada saudara-saudara saya semua yang menginginkan posisi itu. Oke. Jadi saya tidak boleh serakah untuk selalu di situ. Saya toh juga sama Allah sudah diberikan tugas lain di DPD pada saat itu. RI. Dan itu lebih berat kan begitu. Kalau mau benar-benar, tapi kalau mau jadi penikmat ya enggak. Oke. Nah, ini kan menjadi tambah menarik karena pernah di politik di 98, 99 masuk di akademisi. Iya. Di akademisi terus bisa terpilih menjadi DPD RI. Nah, prosesnya seperti apa di akademisi bisa terpilih itu? Jadi kan saya udah fatigue ya, terus aku nggak mau politik lah ini. Iya. Akhirnya saya tekuni di dunia itu. Tahu ada salah seorang temen tuh nawarin. Iseng-iseng. Iya, ngulik-ngulik lagi. Iya. Nggak mau daftar DPD. DPD itu apa? Iya. Nah ini apa itu legislatif tapi jalur independen. Nggak pakai partai kan? Enggak. Oh iya. Terus syaratnya apa? KTP aja. Oke. KTP berapa? 5.000. Waduh. Dapat dari mana saya? Iya. Wah nggak bisa lah saya, 5.000 terlalu banyak bagi saya kan. Iya. Udah nggak usah mikir. 2 hari lagi saya kirim. Dikirim 12.000 saya 2 hari. Temennya panjenengan? Iya. Oke. Jadi 2 hari kemudian saya dikirim 12. Ini mau diapain ini KTP ini? Iya kan? Ya sudah, saya panggil mahasiswa saya, kader-kader saya itu, momongan saya. Ya kebetulan saya senang ngomong anaknya orang. Karena pada saat itu anak saya masih kecil-kecil kan. Iya. Ya, jadi kesempatan anak saya masih belum membutuhkan terlalu banyak itu, saya bisa fokuskan untuk abdikan kepada putra-putra bangsa yang lain. Oke. Gitu. Ya anak-anak saya momongan saya itu yang bantu. Ngeten. Yo siapa caranya sudah daftar lah, aku gak paham. Ya. Akhirnya dibantu sama anak-anak itu dan daftar. Pas di hari terakhir, jam terakhir. Daftar DPD RI. Yes. Pada saat itu. Nah, ini kan biasanya nih Gus, kebanyakan mindset masyarakat ketika menjadi akademisi, jadi dosen, jadi guru, jadi ya yang berkecimpung di pendidikan itu seakan-akan dalam tanda kutip bahwa tidak boleh berpolitik. Dalam tanda kutip gitu. Nah, panjenengan ini dari akademisi bisa jadi DPD RI selain dorongan dari teman, apa yang menjadi cita-cita atau apa kira-kira yang muncul pada waktu itu? Saya dulu itu berpikir begini. Saya kan belajar tentang hukum tata negara. Oke. Jadi saya melihat bagaimana perspektif bangsa atau negara ini dipotret dari hukum tata negara, hukum administrasi. Dan kebetulan saya punya basic ekonomi kan. Akuntansi itu. Ini kenapa sih di Indonesia yang kayak begini, sumber daya alam melimpah, manusianya masih miskin semua. Serius. Dan survei menunjukkan kemiskinan itu ya? Iya. Ada itu. Ya. Saudara-saudara saya di Madura itu kadang-kadang dia nggak punya baju, untuk beli baju aja nggak kuat kan begitu di desa itu. Nah, ini terus gimana sih? Apa sih yang salah? Nah, itu penasaran saya untuk meneliti sebenarnya. Oke. Dari dasar kegemesan dan kemudian saya ingin meneliti itu semua. Oke lah, aku mau coba. Aku pengen tahu kayak apa sih dapurnya negara itu. Ya kan begitu. Iya. Ya kalau kita masak makanan tinggal makan oke aja kan. Iya. Tapi kan kita harus tahu dapurnya kayak apa saja bumbu yang di ini kan. Racikannya seperti apa. Gitu. Ada yang salah nggak? Kenapa hasilnya seperti itu? Iya. Itu kalau nggak ada yang salah tapi hasilnya seperti itu, ya udah itu takdiran begitu. Iya. Tapi kalau ini ada yang salah, ternyata kualitas ini dikurangin, disembunyiin, terus hasilnya begitu, ya ini berarti nggak benar, harus dibenerin kan begitu. Oke. Nah, itu. Artinya ada satu, pertama ingin melihat seperti apa, yang kedua kan juga ingin apa yang akan saya berikan ketika sudah di DPD RI. Iya. Nah,
pada waktu itu awal-awal setelah jadi program yang dilakukan atau apa langkah yang dilakukan? Awal-awal pertama kali setelah saya baru dilantik, pertama kecapean. Oke. Dia kan kono kayak gitu rangkaiannya kan. Iya. Sampai saya tidur di lantai itu tidak terasa. Dibangunkan istri subuh itu, ayo bangun, berangkat lagi ke kantor. Berangkat lagi. Iya, iya karena rangkaiannya ya, Iya. rangkaian acaranya. Terus 3 bulan pertama saya stres. Oke. Sesibuk apa Gus di PDRI untuk keliling ke konstituen masyarakat? Ya. Bukan masalah kelilingnya. Apa yang harus saya lakukan? Oke, 3 bulan awalnya. Iya. Dan saya terus istiqoroh di situ. Saya mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan. Oke. Ternyata akhirnya oleh Allah dikasih jalan, saya dikasih pembimbing, mentor. Oh. Dan mentornya bener, orangnya baik, lurus, nggak kaleng-kaleng lah pokoknya. Idealisme terjaga. Iya. Dan ideologinya sama. Pas Allah memang kalau sudah tunjukkan tuh top lah pokoknya. TOP begitu lah. Artinya sebagai politisi ketika dalam kondisi yang bingung atau bahasa sekarang adalah galau mau ngapain, satu jalan itu adalah meminta petunjuk Allah gitu. Iya. Okay. Dan Allah sendiri yang kasih mentor. Okay. Allah sendiri yang kasih mursyid di Thariqah Politikiyah itu. Politikiyah. Iya. Ini sahabat, ini ada satu hal yang baru itu adalah Thariqah Politikiyah. Ini perlu kita gali lebih jauh. Seperti apa sih perjalanan politik beliau ini di DPD RI 2014-2019. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh, Gus. Jenengan memaknai politik sendiri itu seperti apa? Asia satu khid'un. Politik is art. Oke. Yeah, just that. Makna dari art itu sebenarnya? Art dalam politik itu bagi saya itu adalah seni untuk jadi orang sabar, telaten, menggiring, direct, guide and directing ya. Oke. Guide and directing menuju apa? Menuju cita hukum bangsa. Oke. Nah, itu. Jadi kalau hukum adalah Panglima for tertinggi. social engineering tool for social engineering. Jadi politik is art. Oke. Untuk bagaimana satu keterwujudan negara yang berkonstitusi yang benar. Yes. Berdasarkan konstitusi yang menuju cita hukum bangsa. Oke. Kan bangsa ini merdeka dibentuk itu kan ada cita-citanya kan. Iya. Cita-cita yang sangat mulia. Nah, tugas kita seharusnya sebagai politisi ini adalah direct and guide masyarakat ini untuk apa? Menuju cita hukum bangsa itu. Oke. Menuju cita-cita kemerdekaan itu. Bukan sikut-sikutan, bukan ini, dan seterusnya. Kalau semua politisi memahami bahwa tujuannya sama, maka seharusnya tidak ada namanya jegal kanan kiri dan temennya harus disingkirkan dan seterusnya. Iya. Nah, hari ini apakah masih ada, kalau panjenengan melihat ya, apa potret yang sederhana saja, apakah praktek-praktek itu masih ada penjegal-penjegal politik gitu ya? Ya banyak pakai banget. Oke. Ya, tapi kan biasa aja. Iya. Jadi sebagai seorang pejuang itu tidak akan pernah berhenti berjuang di mana saja, kapanpun saja. Jadi apa dan tidak jadi apa-apa itu bukan soal. Berjuang ya tetap berjuang. Oke. Kalau melihat apa yang jenengan sampaikan ini tadi, bahwa ini tidak jauh dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Gus Dur. Cita-cita Gus Dur untuk bagaimana penyetaraan, pemerataan, keadilan dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Gus Dur itu kan sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Nabi. Oke. Seperti apa itu? Lah politiknya Nabi kan politik egaliter. Kesetaraan. Iya. Iya kan? Terus politik edukasi. Oke. Politik visi. Bukan politik harapan. Oke. Bukan keinginan untuk memperkaya diri sendiri ya. Bukan maunya Nabi.
Oke. Maunya Allah. Tapi hanya mengejawantahkan melakukan apa yang itu menjadi instruksinya Allah ya. Yes. Oke. Lah, apakah kita ini bukan bagian dari Nabi? Umatnya Nabi. Nah, kita ini kan umatnya Nabi. Lah terus kenapa apa yang dilakukan oleh Nabi kita tidak lakukan? Walaupun itu secuil, 2 cuil, 3 cuil. Katanya pengen syafaatnya. Ya, kalau pengen syafaat Harus mengikuti Nabi. ya, iya. Pengen syafaat tapi ogah-ogahan ya syafaat dari Hongkong. Oke. Artinya berpolitik itu tidak hanya belajar dari buku-buku barat ya guys. Ya. Tapi sebenarnya role model sendiri di Islam sangat nyata dan bisa dipraktekkan hari ini. Betul. Itu Nabi Muhammad SAW. Betul. Nah, dari perjalanan panjang itu saya kira kan tidak semulus yang dilihat orang nih. Iya. Oh, jadi DPD itu enak, di Jakarta, ber-AC. Nah, pasti kan ada hal-hal yang itu menjadikan satu titik lumayan berat ya gitu. Ada enggak satu titik itu dan bagaimana untuk kembali lagi untuk strength lagi? Jadi begini. Pernah saya berpikir, waduh, mana ya? Berat banget ini. Iya. Tapi by the way begini. Politisi itu ada 3 tipologi sih menurut saya. Iya. Ada penikmat, ya kan? Ada yang ya nggak tahu kanan kiri ngalor ngidul. Ada pejuang. Oke. Ada penikmat, ada yang lontang-lantung ngalor ngidul gitu. Okay. Yang ketiga pejuang. Ya. Okay. Dan ini ada enggak sedikit tapi juga nggak banyak. Oke. Yang pejuang. Ada enggak sedikit tapi juga nggak banyak. Ada tidak sedikit tapi juga tidak banyak. Ya. Karena bisa jadi di situ lebih banyak tantangannya. Ya. Okay. Jadi kan boleh kita itu berjuang. Khid'un itu kan cerdik-cerdikan ya. Cerdik-cerdikan gitu. Jadi bukan berarti kita ngakali atau membohongi, menipu, tidak. Jadi cerdik-cerdikan. Ya kalau boleh saya kiaskan zaman sekarang ya kayak kecerdikan dan kekonyolannya Abu Nawas, tapi smart kan begitu. Oke. Ini Gus, kita akan bincangkan banyak hal tentang tipologi politik sih. Jadi seperti apa Abu Nawas ini punya trik-trik untuk menghalau atau banyak orang yang tidak pro dengan kita, tapi Abu Nawas mampu untuk mengatasinya. Gitu. Nah, sebelum itu saya kira karena ini sesi yang ini saya kira cukup di sini guys. Tapi saya minta untuk panjenengan memberikan satu statement kepada sahabat-sahabat obras-obras cerdas spiritual ini. Politik kebangsaan, politik yang penuh dengan spiritual itu seperti apa? Bisa diberikan kepada sahabat-sahabat. Jadi politik kebangsaan dan penuh spiritual itu kalau ini closing statement ya, anggap aja begitu. Ya kita sederhanakan supaya nggak terlalu kemarap atau terlalu kemelondo. Jadi intinya begini. Nabi itu kan diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Iya, ketika kita ingin berpolitik yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama kita, agama Islam ini, sebenarnya sederhana saja. Cukup kita itu harus cerdas dan berintegritas. Oke. Itu aja. Jadi kalau kita cerdas, siapa yang kita pilih itu akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Oke. Ketika kita berintegritas, pasti yang akan kita pilih adalah orang berintegritas. Tidak mungkin kita orang berintegritas akan memilih yang tidak berintegritas. Nah, itu kan pelajaran akhlak sebenarnya. Oke. Baik Gus, terima kasih. Luar biasa obrolan kita di pertemuan kali ini. Semoga nanti di pertemuan yang lain juga masih berkenan. Insya Allah. Mampir di obrolan cerdas spiritual. Siap, insya Allah. Sahabat-sahabat obrolan cerdas spiritual, banyak hal yang sudah kita diskusikan dengan Gus Anton, sapaan populernya beliau. Kalau saya boleh mengambil beberapa hal apa yang sudah kita obrolkan,
Yang pertama adalah bahwa kita sebagai manusia harus berpolitik. Berpolitik dalam arti bersiasah untuk bagaimana nanti menuju satu cita-cita yang luhur, yaitu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas. Yang kedua, yang menarik adalah politik yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah dengan cara egaliter, kesetaraan, keadilan, kepedulian. Itu saya kira bisa diterapkan di dalam perpolitikan Indonesia pada masa ini. Dan yang terakhir, satu hal yang menarik apa yang disampaikan oleh Gus Anton adalah ketika kita dalam kondisi yang tersudut, dalam kondisi yang berat, satu cara yang dilakukan adalah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Obras, obrolan cerdas spiritual yang kami banggakan, terus ikuti podcast Obras dan jangan lupa subscribe, like, komen terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.